Halo, ketemu lagi bersama saya, Mei, di Ruang Psikologi. Kali ini sesi curhat, melanjutkan curhat-curhat yang kemarin. Oke, ada pertanyaan. Kak Mei, ketika seseorang dinyatakan positif, dia pasti kan ngedown banget tuh. Atau bahkan biasanya mereka malah denial katanya. Karena takut stigma di masyarakat atau keluarga, dan itu mempengaruhi sistem imun. Oke, sebenarnya apa yang harus dilakukan seseorang yang dinyatakan positif untuk menghadapi hal tersebut? Oke, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah proses penerimaan dulu. Oke, nerima bahwa hasilnya positif nih. Sehingga yang harus saya terima itu adalah bukan hanya sekedar hasil, tapi fase yang harus saya lewatin. Ini adalah hal yang harus saya lewatin, nggak usah pikirkan dulu hal yang lain, seperti misalnya apa kata orang, atau mungkin bagaimana ke depannya, atau nanti bagaimana apa yang terjadi pada diri saya, atau hal-hal yang negatif lainnya. Itu di skip dulu. Karena yang paling penting itu siapkan mental. Kita siapkan mental, teguhkan hati, pikiran, karena mau nggak mau kita harus menjalani ini. Itu dulu yang harus kita lewatin. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menghadapi kondisi ini karena ini yang harus kita akan jalani dan kondisi ini harus kita terima dan bagaimana cara kita memulihkan kondisi kita untuk lebih sehat tentunya. Gitu. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya kesehatan mental kita dulu. Pikiran kita dulu. Gitu. Kita harus sehat dulu nih sebelum kita memikirkan hal lain yang ada di luar diri kita. Jadi kita fokus dulu ke diri kita. Fokus pada persiapan. Saya siap nggak sih? Pikiran saya gimana? Hati saya gimana? Mental saya gimana? Belajar untuk fokus ke diri dulu, baru kita keluar. Oke? Ingat, kunci sehat itu adalah di pikiran. Jika pikiran kita sehat, itu akan membantu tubuh fisik kita untuk jauh lebih sehat. Oke. Selanjutnya nih Kak, langkah apa atau step apa saja yang harus dilakukan oleh pasien atau yang mungkin langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk antisipasi biar kita nggak down gitu setelah tahu bahwa oke, saya dinyatain positif nih. Satu, mengajarkan ke mereka proses menerima tadi. Oke, menerima dulu kondisinya bahwa oke, ini harus diterima dulu nih. Terima bahwa ia positif. Sehingga ia harus menjalani perawatan mandiri atau ke rumah sakit atau apapun yang diperlukan. Oke, itu dulu. Jadi mengajarkan mereka untuk menerima kondisi dirinya. Yang kedua, fokus pada apa yang harus dijalani untuk menghadapi kondisi ini. Misalnya kayak, saya harus perawatan nih. Oke, harus isolasi mandiri nih. Saya harus makan sehat nih. Harus minum vitamin nih. Harus tetap olahraga. Dan yang paling penting harus pikiran positif. Pikiran kita harus tetap positif. Setelah itu, yang ketiga, buat kondisi tenang dan tidak boleh panik sama sekali agar kondisi mentalnya itu terjaga. Salah satunya kita harus relaksasi. Yang keempat, lewati proses tersebut dengan tetap tenang dan bahagia. Karena kita percaya bahwa sampai detik ini Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan untuk istirahat dan fokus ke diri kita. Mungkin kemarin-kemarin itu kita terlalu sibuk sehingga lupa istirahat, lupa makan sehat, lupa untuk rileks, lupa untuk lebih tenang, karena sibuk terus. Nah, sekarang itu kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk yuk, istirahat dulu yuk. Oke, kemudian yang keempat, tetap semangat dan optimis. Karena dengan semangat, dengan optimis, itu seseorang bisa melampaui batas apapun yang kadang-kadang tuh tenaga saja kita nggak bisa capai gitu, tapi justru dengan keoptimisan kita itu akan membantu kita untuk bisa melewati rintangan apapun. Kemudian yang selanjutnya harus yakin bahwa ini akan Anda lewatin dan Anda akan bisa melewati ini, yakin. Dan yang selanjutnya ya tentu percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan paling tahu apa yang terbaik buat diri kita. Jadi percayalah. Karena kalau Tuhan itu kan sesuai dengan prasangka kita.
Kalau kita yakin dan percaya padanya, ya Tuhan pasti akan memberikan jalan. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya, belajar memasrahkan hasilnya kepada yang memberikan kita hidup, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pasrahin hasilnya. Kita cuma berusaha di level tenaga. Tapi untuk hasilnya sendiri, pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Karena hanya Tuhan yang paling tahu mana yang terbaik buat diri kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selama masa karantina, pasien juga rentan stres, mengingat mereka harus terpisah dari keluarganya dan orang yang dicintai. Kira-kira ada saran nggak sih dari kakak sebagai psikolog, seperti kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan stres? Menurut saya banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari hal-hal yang ringan, sederhana, baca buku, nonton, mendengarkan musik, ibadah, olahraga, makan yang sehat, berkebun, nelpon teman, video call, Zoom, bersih-bersih, berkebun, merajut, dan lain-lain. Itu hal yang sederhana. Kegiatan itu bisa membuat kita tetap produktif. Kegiatan itu yang membuat kita merasa tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita ke depannya. Oke, next. Sebenarnya seberapa besar pengaruh support system di keluarga sehingga kesembuhan terhadap kesembuhan pasien? Sangat besar. Besar banget. Karena kita sebagai makhluk sosial nggak bisa lepas dari orang lain. Kita selalu butuh orang lain untuk membantu kita untuk berbagai hal. Untuk berbagi macam hal. Berbagi hal, apapun. Itu gunanya ada saudara, ada sahabat, ada teman, tetangga, atau mungkin orang yang kita kenal, yang kita nggak kenal bahkan. Gitu. Jadi support dari orang lain itu akan membantu kita untuk jauh lebih kuat. Dimana mungkin jika kita sendirian itu kita nggak mampu, kita ngerasa nggak kuat, dan nggak akan maksimal juga kalau kita sendirian. Jadi untuk melengkapi itu, maka hadirlah orang lain untuk membantu kita. Next. Bagaimana peran masyarakat untuk membantu pasien di lingkungan? Perlakukan pasien dengan normal. Tidak boleh berlebihan, apalagi sampai menghakimi. Tetap menghindari boleh, jaga jarak, tapi tetap harus empati. Tentu harus lebih waspada dalam artian punya rambu-rambu dalam menjalani hari-hari. Misal kita tetap jaga kebersihan, tetap cuci tangan, lebih aman menggunakan masker di area umum, jaga jarak yang sebelumnya kita bisa peluk sana peluk sini, cipika-cipika gitu. Nah, sekarang udah nggak usah dulu, sekarang lebih banyak menahan diri, terus tapi bukan berarti kita mencurigai semua orang, tetap harus saling menjaga diri saja, masing-masing. Menjaga diri kita sama dengan kita menjaga orang lain. Jadi harus tetap dilakukan, masyarakat tetap hindari hal-hal yang terlalu berlebihan, termasuk tidak boleh ketakutan berlebihan. Itu juga kalau bisa jangan. Ya normal aja, lakukan seperti apa adanya gitu. Toh kita semua sudah punya rambu-rambunya, udah ikutin itu aja. Nggak usah berlebihan juga. Oke?